Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara menjalankan atau running program aplikasi dari KMFS. Jadi langkah pertamanya adalah buka dulu MATLAB. Setelah MATLAB-nya diinstal, kemudian dibuka. Setelah dibuka, kemudian di sini ada pilihan. Jadi ada C terbaca di sini. Nah, ini diklik di sini. Ada pilihan berdasarkan di komputer teman-teman. Kalau misalkan di situ ada C, D, E, berarti C, D aja. Ini koneksi langsung ke komputer. Misalkan ini di F. Oke, di F. Jadi di mana folder itu disimpan, folder dari JMS yang sudah di-download. Ini F, kemudian folder. Nah, ini dia folder JMS-nya di sini. Ini tinggal dipilih. Nah, misalkan di sini ya ada folder yang versi 1. Nah, ini kan banyak pilihan sesuai dengan materi masing-masing. Jadi kalian cari yang huruf P figure. Jadi ada P figure untuk yang GUI, ada P yang untuk yang file. Jadi yang dibuka adalah P figure. Klik kanan, diklik kanan ya, open in GUI, diklik saja, ditunggu sampai keluar untuk GUI-nya. Masih loading. Nah, oke. Ini bisa di maximize, silakan, atau belum di maximize. Nah, nanti ada tombol running figure, Ctrl T atau tekan F5 yang ada di keyboard. Nih running, tekan. Ya, ini bisa di maximize. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Nah, di sini ada menu load data, new data, statistical method, kemudian numerical method, artificial intelligence untuk yang back propagation. Jadi yang metode back propagation di sini, yang moving average, ini ada simple moving average, weak moving, kemudian exponential. Ini ada exponential, smoothing, di brown, hot method, winter. Nah, itu dia. Nanti tinggal load data. Ini load data, nanti pastikan, ini yang perlu diingat, pastikan file Excel yang tempat menyimpan datanya itu satu folder dengan JMF-nya. Jadi nanti di folder itu disatukan dulu supaya nanti mudah dipanggil datanya. Ya, nanti misalkan ini MTB-Prof, klik tadi itu, tunggu dulu sampai buka karena dia loading, akan membuka file Microsoft. Nah, ini sudah buka, ini di blok. Jadi misalkan kalau ada data begini, di blok aja, di blok dulu, jadi ada tahun. Nah, bagaimana kalau misalkan saya punya data ada 3, misalkan datanya ada 3 ya, misalkan di sini ada data luas panen misalkan, kemudian di sini ada produksi, sini ada produktivitas. Nah, jadi untuk metode yang sifatnya tunggal itu di sini ya, statistical method kalau tunggal, maka nanti datanya itu harus dipisah. Misalkan ini kan ada 3, kalian punya data ada 3 kan, datanya ada 3, jadi satu-satu diupload, satu-satu. Ini harus dibuat dulu di sini. Misalkan insert juga, di sini juga di insert. Nah, misalkan ini, jadi tahunnya di copy juga ke sini, copy, sini juga copy. Di sini kan ada data tersendiri, di sini nanti ada data tersendiri. Nah, jadi yang pertama di blok dulu, kemudian oke kan.
Setelah oke, datanya tersalin di sini. Nanti tinggal disesuaikan dengan metode mana akan melakukan simulasi. Jadi kalau misalkan ini single alpha, beta, gamma, nanti bagi inputan yang ada alpha, kemudian ada misalkan week, ini week 1, week 2 sampai week 4. Kemudian ada misalkan brown, ada alpha sama periode. Periode ini berapa tahun akan diprediksi. Kalau alpha, beta, gamma atau week itu bobotnya atau nilainya itu tidak boleh lebih dari 1. Bisa 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9. Kalau periode berarti dia akan diprediksi berapa tahun ke depan. Kalau misalkan kalian diminta prediksi tahun 2000, ini seperti ini kan datanya 2019 nih, maka prediksinya tahun 2020, maka cukup 1 saja nanti diisi. Tapi kalau misalkan mau prediksi 2 tahun 3 tahun ke depan misalkan, berarti tulis 3. Kalau diminta prediksi 10 tahun ke depan, tulis 10. Gitu modelnya nanti. Kalau alpha tetap misalkan winter, misalkan di sini ada alpha, beta, gamma, ini nilainya sama ya, moving average. Nah, dari mana kita tahu alpha, beta, gamma yang bagus? Nanti kan dicari di Google, keluar hasil prediksi, misalkan menggunakan winter atau menggunakan metode Holt atau metode Brown, cari di Google, scroll referensi. Nah, itu dicek di artikel itu berapa saja mereka gunakan di artikel itu, angka berapa saja mereka gunakan nilainya, itu nanti diadopsi di simulasi kalian. Nih moving itu tetap ngisi 2 semua ya. Kemudian periode ini tadi udah sampaikan berapa tahun akan diprediksi, 1 atau sampai 10. Ini lari ke pembimbing masing-masing. Nah, kalau misalkan new data ya, tekan new data. Nah, misalkan nanti lagi ada seperti tadi ya yang dibuka, ada 3 data misalkan seperti dicontohkan tadi. Sekarang di sini tadi datanya. Jadi yang pertama sebelum di load, kalian sudah pisahkan dulu datanya. Jadi ada misalkan tadi di sini luas tanam, atau misalkan nanti data mancanegara atau wisatawan Nusantara gitu kan. Nah, nanti dipisah. Jadi setiap data itu harus ada tahunnya. Di data ada tahun. Misalkan ini ya, anggaplah ini data kedua. Jadi ini ada data kedua, ada 1 data kedua. Jadi tetap ada tahun di blok. Kalau datanya ada 2 begini, berarti blok 1 dulu simulasi, catat hasilnya. Setelah itu nanti load lagi awal. Nah, ini lagi di blok lagi, kemudian baru simulasi, baru catat. Jadi kalau datanya 2 berarti 2 kali simulasi, kalau datanya 3 berarti 3 kali simulasi, kecuali yang dapat metode backpropagation. Nah, kalau yang dapat metode backpropagation sekali saja, jadi tidak ada pengulangan lagi, cukup sekali simulasi. Cuman nanti kalau backpropagation itu banyak milih, ada beberapa pilihan. Nanti yang ini sudah ada videonya yang bisa kalian tonton. Mungkin hanya itu ya pengenalan tentang cara running GMFS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.